ada pemuda atau pemudi yang kurang suka dengan kegiatan tersebut, berarti mereka tidak cocok untuk masuk Ansor, Pak. Nah, tolong bisa dijelasin sedikit, Pak. Kenapa kok Hari Santri harus harus dirayakan? Nah, dari kedua ormas ini, yang kira-kira lebih recommended buat pemuda itu yang mana, Pak, menurut? Semua santri dan warga wajib mengangkat senjata untuk Ini. Wah, luar biasa. Bagus, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah ada di kediaman Bapak Hafid. Beliau ini di Karang Taruna Malawapati bertugas sebagai penasihat. Selamat pagi Bapak Hafid. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Bapak Hafid kan jadi penasihat nih di Karang Taruna Malawapati. Selain jadi penasihat di Karang Taruna Malawapati itu, jabatan sosial Bapak Hafid itu apa saja ya Pak, kalau boleh tahu? Sebagai jabatan sosial di wilayah saya, di wilayah Banyumeneng ini seperti yang saya pakai ini ya. Saya jadi ketua GP Ansor. Terus di wilayah RT 03 RW 4 ini saya posisi sebagai ketua RT, dan juga seperti yang dengan sebut tadi sebagai penasihat Karang Taruna Malawapati. Oh, jadi ketua Ansor ini ya. Wah, makanya itu ada ada lambang Ansor tuh besar banget gitu. Itu lebih kepada lambang, logo, dan semangat untuk terus berkarya. Nah, kan banyak banget tadi Pak ya. Ada penasihat Karang Taruna Malawapati, terus ada juga ketua GP Ansor, ada juga itu ketua RT. Belum juga profesi keseharian Pak Hafid sendiri. Itu gimana cara bagi waktunya Pak? Banyak banget gitu kegiatannya. Secara umum semuanya itu kan ada garis bawah program kerja. Kita kerja satu tim, tidak kerja sendiri-sendiri, artinya saling mendukung untuk sebuah kegiatan di ormas-ormas yang satu dengan yang lain. Berarti semuanya itu harus dikonsep dan dibagi sesuai dengan plotnya masing-masing biar tidak menjadi kacau gitu ya Pak ya. Nah, Bapak sendiri kan masih pagi nih. Bapak sendiri masih ada di rumah ini. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, kesehariannya Bapak Hafid itu berprofesi sebagai apa sih Pak? Untuk saya pribadi, status sosial kerjaan sehari-hari ikut bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang pelayanan jasa ekspor impor di Semarang. Wah, luar biasa ya Pak ya. Udah ketua RT, jadi jasa ekspor impor juga. Wah, sangat menginspirasi generasi muda ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak kan juga ketua Ansor nih. Bisa tolong jelasin sedikit gak Pak? Jabatan Bapak di Ansor itu berapa tahun? Terus juga sistem atau pola keanggotaan di Ansor itu bagaimana gitu? Kegiatannya juga meliputi apa saja gitu, boleh dijelaskan sedikit Pak? Di Gerakan Pemuda Ansor, masa jabatan untuk pimpinan masa khidmat 2 tahun. Ini sudah setahun berjalan ya. Mungkin setahun lagi saya akan purna untuk diganti dengan generasi yang lain, generasi berikutnya. Untuk keanggotaan yang selama ini anggota GP Ansor yang aktif maupun tidak aktif sekitar 80-an. Cukup banyak ya? Cukup, alhamdulillah. Di Meranggen, di GP Ansor Meranggen itu kemarin pas ada kegiatan PKD disebutkan bahwa anggota 80 sekian per ranting itu sudah termasuk hebat.
Namun begitu, kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas, itu aktivasi dari anggota ya kurang lebih separuhnya lah. Ini masih menjadi PR besar bagi pengurus. Nah, kan tadi jabatannya itu sekitar 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu semisal Bapak Hafid nanti diajukan kembali untuk menjadi ketua, apakah diperbolehkan Pak di Ansor itu? Sebenarnya untuk aturan main di ADART itu diatur bahwa umur sebagai pimpinan ketua umum di setiap tingkatan ranting, anak cabang dan sampai pusat itu diatur tidak lebih dari 40 tahun. Artinya itu lebih kepada generasi-generasi berikutnya biar lebih mempersiapkan diri untuk regenerasi. Lebih kepada itu. Karena dia tahu gerakan pemuda Ansor ini sudah tahu sendiri bahwa gerakan pemuda untuk lebih giat eksisnya, untuk gesitnya di tahun-tahun emas seperti itu akan lebih menonjol di kegiatan. Terus untuk Ansor sendiri, kegiatannya itu meliputi apa saja Pak? Selama ini kalau di Ranting Banyumeneng kita ada selapanan. Setiap selapan sekali kita mengadakan kegiatan mujalasah, pengajian, terus kiat-kiat yang lain sebagaimana telah beberapa waktu dilaksanakan ada program kerja organisasi. Nanti soal pekerjaan pelaksanaan menyesuaikan agenda yang telah dirancang, agenda tahunan sepanjang 2 tahun itu yang dirancang dari kegiatan apa di bulan apa, kegiatan apa di bulan apa dan sebagainya. Berarti semuanya udah harus terkonsep dan harus sesuai jadwal yang sudah tersedia gitu ya Pak? Betul. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa Ansor ini ada kegiatan pengajian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama atau keagamaan gitu. Nah, kalau semisal ada pemuda atau pemudi yang kurang suka dengan kegiatan tersebut, berarti mereka tidak cocok untuk masuk Ansor Pak? Sebenarnya tidak begitu. Kita mengacu pada moto Ansor sendiri bahwa kita itu punya moto ngaji, ngader, makaryo. Di ngaji itu untuk pemuda Ansor harus mau untuk ngaji, belajar setidaknya mencari sanad keilmuan yang jelas. Kalau di GP Ansor tentu para masyayikh, ulama-ulama NU yang menjadi acuan untuk pembelajaran agama. Terus ada ngader. GP Ansor harus, sebagaimana tadi ada regenerasi, harus ngader setiap kadernya untuk siap menjadi dan maju untuk menjadi pengganti di pimpinan. Terus makaryo. Teman-teman Ansor tidak boleh hanya jikang engkrang, nganggur segala macam tanpa mau untuk giat bekerja, untuk menopang kehidupan pribadinya maupun kehidupan jamiahnya. Harus itu. Ngaji, ngader, makaryo. Itu menjadi moto dari GP Ansor. Sangat luar biasa ya Pak ya motonya ya. Mencakup semua pokoknya mencakup ke semuanya lah. Ada yang pengajian untuk keagamaannya biar tambah keilmuannya, sanatnya juga jelas gitu. Terus ada pengkaderan biar ada regenerasi juga di dalam organisasi. Terus ada makaryo biar kerja, tetap giat bekerja dan semangat gitu ya Pak ya. Pokoknya luar biasa. Nah ini kan berarti GP Ansor sendiri kan juga berkaitan dengan agama nih Pak. Nah, sebentar lagi kan itu kan ada
apa namanya, Hari Santri. Nah ini juga saya pakai jas sama sarung juga karena itu Pak. Tadi udah pakai celana gitu kan keluar dari rumah, terus sama Pak Kodas tadi ya Pak ya, tiba-tiba wah Dan ini Hari Santri gitu, coba dong pakai sarung sama peci gitu. Akhirnya saya balik lagi terus ganti baju kayak gini. Nah tolong bisa dijelasin sedikit Pak, kenapa kok Hari Santri harus harus dirayakan, ada perayaan Hari Santri. Nah sejarah Hari Santri itu sendiri seperti apa? Sebagaimana yang sudah diketahui bersama bahwa Hari Santri yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober itu sejarahnya sangat panjang sebelumnya. Kita tahu bahwa pada tahun 1945 kalau tidak salah, itu setelah kemerdekaan itu penjajah Hindia Belanda datang lagi untuk kembali menjajah negeri kita. Dengan kesigapan dari Hadratul Syekh Mbah Hashim Asy'ari, bahwa beliau memberikan statement dan perintah sepanjang radius 80 km dari lokasi hura-hura penjajah, setiap santri wajib mengangkat senjata untuk melawan Belanda. Sampai akhirnya pada puncak tanggal 22 itu kita berhasil mengusir, memukul mundur penjajah Belanda dengan keberhasilan bersama santri-santri, bersama pejuang-pejuang Mbah Hashim Asy'ari. Berkaitan dengan itu, alhamdulillah pada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini beberapa tahun terakhir, Hari Santri di tanggal 22 Oktober di setiap tahunnya dari pemerintah memberi penghargaan untuk menjadikan hari tersebut, tanggal tersebut menjadi tanggal di Hari Santri dengan tanggal merah untuk libur di kegiatan. Oh, berarti tadi saya salah ya, bukan perayaan tapi peringatan gitu ya. Peringatan perjuangan para santri untuk memukul mundur penjajah pada tanggal 22 Oktober atas dawuh dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Iya. Ada resolusi jihad, ya, bahasanya resolusi jihad di tanggal itu untuk memukul mundur Belanda penjajah sepanjang radius 280 km. Semua santri dan warga wajib mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Berarti di kemerdekaan Indonesia pun santri juga sangat berperan besar ya Pak ya? Betul. Untuk kemerdekaan Indonesia sendiri. Wah, luar biasa sih. Nah, untuk GP Ansor sendiri nih, kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh GP Ansor dalam rangka untuk memperingati perjuangan para santri pada waktu itu, untuk memeriahkan dan memperingati perjuangan santri pada nanti 22 Oktober, peringatan Hari Santri? Ya, kebetulan kami di tim GP Ansor sudah ada kepanitiaan khusus untuk memperingati, melaksanakan giat itu bertepatan dengan Maulid Nabi juga, peringatan Maulid Nabi, terus Hari Santri. Nanti insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 23 Oktober, Sabtu malam Ahad. Jenis kegiatannya itu seperti apa Pak, kalau boleh tahu? Sebagaimana disepakati kemarin, lebih kepada, karena ini bertepatan dengan Maulid Nabi, lebih kepada kita melaksanakan giat zikir dan salawat untuk menyemarakkan nilai hubnya, nilai kecintaan kita akan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sih Pak. Nah, terus tempatnya itu di mana Pak, kalau boleh tahu? Rencana kita akan menempati gedung NU Ranting ya, yang sudah ready.
dan waktunya insya Allah pada Isya jam 8 malam sampai selesai. Insya Allah kita akan menggemakan lantunan-lantunan sholawat di acara tersebut. Pak Hafid kan banyak banget kegiatannya ya. Tadi ada ketua GP Ansor, penasihat Malwapati, terus juga ada ketua RT, belum lagi ditambah sama profesinya Pak Hafid sendiri. Nah itu apakah tidak ada kesulitan Pak buat keseharian Pak Hafid sendiri? Kalau berbicara soal kesulitan di dalam pelaksanaan kegiatan itu pasti ada. Dimanapun kita belajar berorganisasi di wilayah RT, di GP Ansor, di pekerjaan harian, tingkat kesulitannya kan masing-masing. Itu nanti sepanjang kita ikhlas menjalankan kegiatan itu tanpa ada tujuan yang tidak pasti, artinya yang nilai negatifnya kita saja, mengalir saja, ikhlas saja, semuanya pasti akan ada jalan. Berarti semuanya itu udah ada yang ngatur, kita tinggal jalanin aja gitu ya Pak. Biarkan mengalir seperti air, terus ya pokoknya nggak usah terlalu dipikirin gitu juga nggak baik nih. Betul, tentu saja juga dengan konsep, mengalir dengan konsep lah. Kita ada program kerja. Semuanya dikonsep sesuai dengan program kerja, nanti akan enak gitu ya jalannya ya. Terus nih Pak, nah terus tuh persiapan GP Ansor untuk menyambut peringatan Hari Santri itu sudah sejauh mana Pak? Sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, bahwa kegiatan Hari Santri bertepatan dengan peringatan Maulid, kita dari GP Ansor akan melaksanakan giat semarak zikir dan salawat ya. Persiapannya sejauh ini dari tim panitia sudah terbentuk dan sudah bekerja, setidaknya sudah 50% lah dari persiapan yang akan dilakukan. Acara ini atau kegiatan dalam memperingati Hari Santri ini itu ditujukan untuk masyarakat luas atau dari ormas tertentu Pak? Sebenarnya dari awal kita pengennya untuk masyarakat umum. Namun begitu, yang lebih spesifik tentu saja dengan anggota sendiri dan beberapa undangan yang telah kita siapkan dari ormas-ormas Desa Banyumeneng. Mungkin tentunya juga nanti akan ada undangan ke Bapak Kepala Desa, undangan ke ormas-ormas yang lain untuk menjalin ikatan silaturahim antar ormas di desa. Tapi semisal ada masyarakat umum yang mau ikut andil atau ikut sholawatan bareng di situ juga boleh kan? Boleh, pasti. Kita open saja. Ya, jadi semuanya ini open loh kegiatannya ya. Jadi betul. Bisa saja nih ikut gabung lah. Kita sama-sama memperingati Maulid Nabi, juga sekalian memperingati Hari Santri Nasional. Ya. Betul. Nah, untuk kegiatan kali ini, dana yang dikeluarkan oleh GP Ansor itu sampai berapa Pak? Dan itu sumbernya dari mana saja kalau boleh tahu? Mengenai dana kegiatan, karena kepanitiaan juga sudah tersusun menjadi program dari panitia untuk pendanaan, secara garis besar itu sebenarnya dari sumber swadaya anggota, masyarakat anggota sendiri, dan ada beberapa kita jujur mohon donatur untuk kegiatan-kegiatan tertentu, donatur yang tidak mengikat lah, yang kira-kira kepedulian kepada jamiah ini lebih tinggi, kita dekati untuk mohon bantuan donaturnya. Nah, seperti sistem donatur tadi itu sistemnya seperti apa Pak? Apakah pengajuan proposal atau hanya diberitahu saja oleh anggota terus silahkan kalau ingin nyumbang gitu? Kalau dari
masyarakat anggota kita sekedar informasi saja. Tapi kalau sudah ke donatur tertentu sesuai pilihan, ya kita membawa berkas lah, berkas permohonan. Kalau dari anggota sendiri apakah welcome saja Pak kalau di diberitahu untuk jadi donatur, apakah langsung oke, siap gitu, atau ada beberapa yang kok lagi-lagi uang sih gitu kan, biasanya kan gitu kan Pak? Sebenarnya untuk semua anggota saya kira prospeknya akan lebih kepada bagaimana pelaksanaan itu bisa berjalan dengan lancar. Tentu saja juga harus menggunakan biaya-biaya dana yang untuk kepentingan, ujung-ujungnya untuk kepentingan kita sendiri. Kita semua anggota kayaknya open, terbuka, sepanjang ada kepanitiaan itu benar-benar bekerja dengan maksimal sesuai tupoksinya. Kita kan ada tugas wilayah dan segala macam. Nah, untuk tugas wilayah dari setiap anggota itu semacam apa Pak? Bagi tugas, tadi kan soal pendanaan kan, bagi tugas untuk setidaknya pengumpulan dana untuk kegiatan tersebut. Berarti per wilayah itu ada yang ngehandle sendiri-sendiri gitu ya Pak? Betul, sesuai arahan panitia pusat. Jadi nanti panitia pusat jadi induknya, terus yang turun ke wilayah masing-masing itu yang ngehandle itu dari anggotanya sendiri gitu. Jadi semuanya udah terkonsep sedemikian rupa gitu ya Pak. Nah, tadi kan balik lagi nih Pak. Tadi Pak Hafid juga nyinggung tentang anggota yang aktif dan tidak aktif. Apakah kalau seperti di acara atau kegiatan besar seperti peringatan Hari Santri nanti, apakah semua anggota baik yang aktif atau tidak aktif pun akan hadir Pak? Kira-kira. Kalau menurut perkiraan setidaknya 90% lah dari anggota insya Allah akan hadir, karena saya melihat di WA Group itu juga sebagian besar pada aktif gitu. Nah, terus biar menarik simpati masyarakat umum, biar walaupun tidak ada undangan resmi untuk masyarakat umum, tapi mereka tetap excited buat ikutan sholawat dan zikir ini, itu apa Pak kira-kira? Ya, mungkin kita undang secara terbuka, mungkin pakai corong pengumuman kita muter jalan, atau mungkin dari seksi dokumentasi dan sosialisasi itu bisa menginfokan via medsos bahwa pada saat itu akan ada giat ini untuk umum dan sebagainya. Tapi tetap akan dibuka untuk umum Pak? Maksudnya diinfokan untuk umum gitu ya? Sejauh ini kemarin infonya dari panitia seperti itu. Jadi emang masyarakat luas itu diperkenankan dan ayolah ikut gitu ya, dari GP Ansar sendiri gitu ya. Nah, terus tuh dari anggota sendiri persiapan untuk mempersiapkan dirinya untuk kegiatan ini tuh bagaimana Pak? Apakah ada kayak kostum terbaik atau apa gitu buat anggotanya biar ada semangat tersendiri gitu? Oh gitu. Khusus di giat besok itu saya kira lebih kepada momen ya. Cuman untuk persiapan kostum dan segala macam saya kira belum ada. Pastinya momen itu kebetulan setelah sekian lama kita tidak kumpul-kumpul secara resmi. Kita tahu sendiri ada PPKM ya. Itu kebetulan besok itu akan dimulai kembali pembukaan selapanan yang selama ini beberapa bulan, beberapa tahun terakhir libur. Kebetulan juga berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi, berkaitan juga dengan Hari Santri Nasional. Berarti kegiatan nanti itu double 3 dong Pak? Double 3. Ada pembukaan selapanan, terus Maulid Nabi, terus juga ada Hari Santri. Wah, berarti persiapan dari GP Ansar sendiri makin ribet dong nih? Sebenarnya tidak juga, ini juga tergantung
kita semua untuk sejauh mana bisa mengegulkan giat itu dengan sukses, mensukseskan acara tersebut. Komitmen kita bersama. Berarti ada apa namanya? Ada pembukaan selapanan juga kan tadi, itu digabung juga kan di zikir dan sholawat nanti. Nah terus tuh cara biar itu sukses, kegiatan itu sukses, itu selain tadi ada dana, terus ada konsep yang sudah dijalankan dengan baik, persiapan kecil yang mungkin terlewat itu sudah dicatat semua apa belum, Pak? Persiapan itu yang mana kira-kira? Setidaknya saya nih percaya saja sama panitia kegiatan. Artinya untuk sukses besar dan tidaknya acara tersebut semuanya bergantung kepada anggota semua. Sejauh mana nilai semangat juang untuk tetap bereksis di kegiatan tersebut, tentunya juga dengan kerja keras panitia juga. Tapi menurut saya lebih kepada bagaimana dan semangat juang dari teman-teman, dari anggota semua untuk tetap eksis untuk membantu suksesnya acara tersebut. Wah, berarti emang kalau Pak Hafid udah gini berarti emang dari semua anggota itu udah benar-benar semangat nih, Pak ya. Semoga, amin. Nah, ini pertanyaan pungkasan nih, Pak. Pertanyaan terakhir nih. Kan dari kemarin dari Malwapati sendiri juga katanya susah nih buat menyaring pemuda-pemudi Banyumeneng. Nah, terus di Ansor sepertinya agak lumayan banyak nih peminatnya. Nah, dari Bapak sendiri kan juga penasehat Malwapati, terus juga ketua GP Ansor. Nah, dari kedua ormas ini yang kira-kira lebih recommended buat pemuda itu yang mana, Pak, menurut Bapak Hafid sendiri? Kalau menurut saya dua-duanya ya. Saya berharap untuk semua pemuda Banyumeneng untuk tetap bereksis, berkreasi, berkarya, bisa masuk di Gerakan Pemuda Ansor dan juga menjadi anggota Malwapati, Karang Taruna Malwapati. Nanti akan walah, gitu ya muni. Karena Ansor nanti pesannya agamis, sementara Karang Taruna Malwapati nasionalis, akan tercipta suatu yang harmonis antara nasionalis dan agamis. Saya berharap pemuda Banyumeneng untuk bisa masuk di jajaran anggota Gerakan Pemuda Ansor dan juga aktif di kegiatan Karang Taruna Malwapati. Semuanya untuk kemajuan bersama, nasionalis agamis begitu ya. Jadi itu semuanya tadi antara Malwapati sama Ansor itu akan berkesinambungan karena Ansor adalah organisasi yang agamis dan Malwapati adalah organisasi yang nasionalis. Jadi akan tercipta harmonisasi yang istimewa antara agamis dan nasionalis. Seperti itu. Nah, cukup sampai segini dulu nih perjumpaan kita. Tetap semangat. Salam Suara Malwapati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini ada susulan ini. Apa, Pak? Saya akan kasihkan kenang-kenangan kaos dari santri Malwapati mungkin. Wah, luar biasa ini. Kang Jo, iki aku sama lu lagi. Ning apa kuwi jenenge? Amben ngarep TV. Simbolis loh. Luar biasa. Minum kan? Lumayan ini. Dingin aja ya. Wah, luar biasa. Bagus, Pak ya. Medun sih. Nah.
Terima kasih Bapak, saya terima dengan senang hati. Semoga bermanfaat. Ya, amin, amin. Itu tadi, terima kasih kembali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hafid karena sudah mau saya ganggu waktunya, terus juga malah memberikan saya kaos yang luar biasa ini. Jadi terima kasih banyak. Amin. Saya berharap panjenengan semua nanti sama-sama semoga bermanfaat ya. Saya berharap panjenengan semua nanti aktif selain aktif di Karang Taruna Malawapati bisa Banyumenang tercinta ya. Banyumenang tercinta pokoknya. Untuk kemajuan bersama, Itu untuk tadi kemajuan desa Banyumenang. lagi saya closing. Ya. Terima kasih untuk yang sudah mau menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara Malawapati.